Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Aulia Putri, mahasiswi semester 6, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Berikut adalah rekaman video micro teaching saya, mata pelajaran IPA, wujud benda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bertemu dan belajar kembali bersama-sama di pertemuan yang ketiga. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama-sama sebelum memulai pelajaran. Kepada Muhammad Naufal Hadid dipersilakan. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita memulai kita untuk mengenang jasa para pahlawan dengan mengirimkan surat Al-Fatihah dan doa menurut keyakinannya masing-masing. Al-Fatihah dimulai. Oke, sekarang sudah selesai. Sekarang Ibu akan mengecek ya presensi untuk kehadiran hari ini. Oke. Rita Dwi Astuti hadir, Novitara Aprilia hadir, kemudian Febrianti Dwi hadir, Pinur Idawati hadir, Tasya Mawar hadir. Oke, semuanya hadir. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita cek nih, ayo udah pada duduk belum yang rapi? Ayo cepat, Penita duduknya yang rapi, Prita juga. Oke, semuanya rapi, Bayi juga udah pada rapi ya. Nah, sekarang kita udah siap untuk memulai pembelajaran. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kemarin kita belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Pinter, Penita pinter. Siapa lagi? Oke, Asri pinter. Iya, kemarin itu kita belajar tentang polusi udara. Nah, sekarang siapa yang masih ingat? Minggu lalu Ibu memberitahu sekarang kita mau belajar apa. Ada yang masih ingat? Pinter. Sekarang kita mau belajar tentang benda yang ada di sekitar kita. Oke, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tahu ada berapa macam wujud benda di sekitar kita? Ayo, siapa yang tahu? Ayo silakan mujib. Ada berapa? Ada 3. Pinter. Sekarang siapa yang tahu apa aja 3 wujud benda tersebut? Maruhamini? Iya, silakan Maruhamini. Ada apa aja? Oke, Peter. Ada benda padat, kemudian ada benda cair, dan ada benda gas. Oke, sekarang siapa yang tahu wujud benda padat itu apa aja yang ada di sekitar kita? Apa? Pinter. Ada meja, ada apa lagi? Ada kursi, kemudian ada spidol, ada pulpen, ada pensil. Nah, sekarang siapa yang tahu wujud benda apa aja yang berwujud cair? Apa? Kecap. Boleh kecap. Terus apa lagi? Minyak goreng. Ya, benar, itu merupakan salah satu bentuk wujud benda cair. Ada apa lagi yang sering kita buat mandi, sering buat minum? Air. Iya, pinter. Air, ada air, itu merupakan benda cair. Nah, sekarang yang tahu wujud benda gas, contohnya itu apa yang ada di sekitar kita? Apa? Kompor. Masa kompor? Kalau kompor itu wujud bendanya siapa yang tahu? Padat. Pintar. Itu wujud bendanya padat. Siapa namanya? Popi. Kalau yang berbentuk gas apa? Apa? Gas buat masak. Pinter. Nah, gas yang ada di dalam tabung gasnya itu adalah berwujud gas. Nah, sedangkan tabungnya itu berbentuk atau berwujud
padat. Nah, yang paling sering kita hirup nih, itu merupakan wujud benda apa? Iya, itu merupakan wujud benda dari benda gas, yaitu udara. Oke, sekarang ibu udah punya nih 3 buah spidol. Nah, siapa yang tahu bentuk atau wujud dari 3 buah spidol ini? Pinter, bentuk dan wujudnya adalah padat. Nah, sekarang ibu mau kalian perhatikan apa yang terjadi jika 3 buah spidol ini ibu letakkan di dalam gelas, di dalam mangkuk, dan di dalam piring. Diperhatikan ya anak-anakku. 1 ke dalam gelas, 2 ke dalam mangkuk, dan 3 ke dalam piring. Nah, silahkan kalian perhatikan nih, apakah bentuk dan wujudnya berubah? Apakah wujud dan bentuk spidol yang seperti ini akan berubah mengikuti bentuk wadahnya, gelas, mangkok, dan piring? Atau apakah volume dari benda padat nih yang seperti ini, volumenya itu akan berubah jika ibu taruh di dalam gelas, mangkok, dan piring? Oke, sekarang ibu mau siapa yang berani maju untuk ikut cobain eksperimen yang pertama? Ya, silakan, siapa yang mau maju? Siapa itu namanya? Oke, pinter, Salsabila Putri Rosid, silakan maju. Nah, sekarang setelah kalian mencari tahu apa saja sifat-sifat benda padat, sekarang ibu mau kalian mengutarakan apa yang telah kalian cari tahu pada eksperimen pertama. Ayo, siapa? Ya, silakan Rita. Apa aja ya sifat-sifat benda padat? Betul, Rita, pintar banget. Jadi, spidol yang merupakan contoh dari benda padat memiliki sifat yang bentuknya padat. Oke. Yang kedua, siapa yo yang berani? Oke, Ketua Kelas Muhammad Nova Habib, apa itu sifat benda dari wujud benda padat? Pinter. Jadi, spidol atau wujud benda padat ini tidak akan berubah mengikuti bentuk atau wadahnya. Pinter. Sekarang yang ketiga, apa itu sifat benda ketiga? Sifat benda padat yang ketiga. Ada yang tahu? Ya, pintar, Tasya, silahkan. Ya, jadi yang ketiga adalah bahwa volume dari spidol wujud benda padat itu tidak berubah. Nah, sekarang berarti kita sudah sama-sama tahu ya bahwa sifat dari wujud benda padat adalah yang pertama, bentuknya padat. Yang kedua, tidak berubah mengikuti bentuk wadahnya. Dan yang ketiga, tidak berubah volume dari wujud benda padat. Oke, sekarang kita akan berlanjut atau melanjutkan eksperimen yang kedua. Yang kedua adalah tentang wujud benda cair. Sekarang ibu sudah punya air nih, stoples gede di sini. Ibu akan menuang 200 ml air ke dalam masing-masing gelas, mangkok, dan piring. Oke, 200 ml ya. ml untuk mangkuk. Nah, sekarang 200 ml dan 200 ml lagi untuk piring. Nah, udah ibu tuang nih semuanya. Sekarang setelah ibu menuangkan 200 ml air ke dalam gelas, mangkuk, dan piring, sekarang ibu mau anak-anak ibu mengamati apakah bentuk air yang ada dalam toples, mangkuk, gelas, dan piring ini tetap atau tidak tetap, atau berubah atau tidak berubah, dan apakah air yang ada di dalam gelas, mangkok, piring, dan toples ini mengikuti bentuk wadahnya. Oke, yang selanjutnya adalah ibu mau kalian memperhatikan apa yang akan ibu lakukan. Nih, yang pertama, ibu akan menuang
air yang ada di dalam gelas ini ke dalam gelas ukur. Tadi kan yang pertama ibu menuang 200 ml air ya. Nah sekarang setelah ibu menuang air dari toples ini sebanyak 200 ml ke dalam gelas, ibu mau nih menuangkan kembali dan mengukur air yang ada di dalam gelas ini apakah masih tetap bervolume 200 ml. Oke, ibu, kalian perhatikan ya. Nah, bisa kalian lihat di sini ada 200 ml, berarti tetap berubah nggak ya airnya? Oke, kalian amati masing-masing ya. Masih 200 ml. Sekarang yang di mangkok kita tuang ya. Tumpah-tumpahan. Masih 200 ml juga. Nah, silahkan kalian mengamati dulu masing-masing, oke? Oke, sekarang selanjutnya ibu mau kalian memperhatikan apa yang akan ibu lakukan. Nah, sekarang ibu punya piring yang berisi air 200 ml tadi dengan selai tisu. Sekarang ibu mau kalian memperhatikan apa yang terjadi jika ibu meletakkan selai tisu ini ke dalam piring yang berisi air. Oke, kita lihat. Wah, tisunya langsung basah. Oke, tisunya langsung basah ya anak-anak. Nah, tisunya langsung basah. Kemudian ibu mau kalian memperhatikan yang selanjutnya adalah ibu punya air di dalam gelas ukur. Ibu akan meletakkan atau menuang air yang ada di dalam gelas ukur ini ke dalam toples besar yang ada dan terletak di bawah atau lebih rendah dari gelas ukur. Perhatikan ya anak-anak. Nah, lihat. Air yang ada di dalam gelas ukur yang terletak lebih tinggi dari toples akan mengalir ke tempat yang lebih rendah di mana toples besar berada. Perhatikan. Ibu mau kalian mengamati apa saja yang tadi ibu lakukan, dan sekarang ibu mau salah satu di antara kalian atau siapapun yang ingin maju untuk ikut mempraktekannya lagi dengan ibu bersama-sama, dan kita akan menemukan apa yang akan kalian dapatkan gitu ya kan. Oke, silakan siapa yang mau maju. Oke, siapa? Marhaba Marwah, pintar nih anak yang berani. Silakan Marhaba Marwah, yang lain juga berani-berani nih pada berebutan. Oke, ini Marwah silakan dituang air 200 ml ke dalam gelas, mangkuk dan piring ya, kayak tadi yang ibu lakukan di awal. Oke, setelah kalian mencari tahu dan kita mempraktekannya bersama-sama tadi ya kan, di sini bareng-bareng sama Mama Marwah, sama Agung Isnanto, sama Afifah Azhara. Nah, sekarang ibu mau tahu apa yang telah kalian dapatkan dari eksperimen yang kedua. Siapa yang berani? Ayo. Pada berebutan nih. Oke, satu-satu ya. Dari Novitara Aprilia, coba apa yang telah kamu dapatkan? Oke, pintar. Pintar banget Novitara. Jadi Novitara, yang pertama sifat dari bentuk wujud cair adalah bahwa bentuknya tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Yang kedua, siapa yang tahu? Oke, siapa? Abdul Mujib? Abdul Mujib tadi udah ya. Yang lain, silakan. Muammar. Oke, Muammar yang kedua apa Muammar? Wujud dari benda cair yang kedua apa? Ya, pinter. Jadi wujud benda cair adalah menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Pinter. Anak-anak itu pinter-pinter semuanya. Sekarang yang ketiga, wujud benda cair atau sifat benda cair. Oke, siapa namanya? Asri Rahmawati. Oke, Asri Rahmawati, apa yang kamu dapatkan dari praktek kita dan eksperimen kedua kita tentang sifat benda cair? Apa? Pinter. Bagus banget bahwa volume dari benda cair yang tadi kita masukkan 200 ml itu tidak berubah. Artinya wujud benda cair memiliki sifat dan volume yang tidak berubah. Oke, yang ketiga sudah. Yang keempat, siapa yang tahu? Wah,
semuanya udah langsung jawab. Iya, pintar. Yang keempat. Yang keempat itu adalah dapat meresap ke dalam sela-sela yang kecil, karena tisu ini memiliki sela-sela kecil. Jika ia terkena air, maka yang terjadi adalah air meresap ke dalam sela-sela kecil. Oke, pintar. Sekarang yang terakhir. Apa itu sifat benda cair yang terakhir? Sekarang yang kelima apa? Siapa yang tahu sifat benda cair yang kelima? Siapa itu? Muhammad Yusuf. Oke, Muhammad Yusuf, silakan. Apa yang kelima? Apa? Ya, pintar. Jadi mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, setelah kalian mencari tahu, tadi bareng-bareng kita mempraktekannya bersama. Ibu ingin memverifikasi terkait sifat benda cair yang telah kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah bahwa sifat benda cair ini adalah memiliki bentuk yang berubah, ya kan? Bentuknya tidak tetap, dia berubah. Dari sini, dari toples dia berbentuk toples, dituang ke piring dia berbentuk piring, ya kan? Dia berubah-ubah. Nah, yang kedua bahwa benda cair itu akan selalu berubah mengikuti bentuk wadahnya, ya kan? Bentuknya menyerupai gelas ukur, kemudian menyerupai mangkok, ya kan? Nah, berarti sifat benda cair yang kedua adalah mengikuti bentuk wadahnya. Dan yang ketiga adalah bahwa volume dari benda cair tetap alias sama, ya kan? Tadi 200 ml, kemudian diukur lagi tetap 200 ml. Nah, yang keempat adalah bahwa air dapat meresap ke sela-sela yang kecil. Kemudian yang kelima adalah bahwa air atau benda cair dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Baik anak-anak, sekarang kita akan lanjut ke eksperimen terakhir atau yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah tentang sifat apa aja sih yang ada di dalam wujud benda gas, ya kan? Tadi salah satu contohnya adalah udara. Sini Ibu udah punya banyak alat, ya kan? Banyak bahan-bahan. Di sini ada air, ada alat yang Ibu buat sendiri, media yang Ibu buat sendiri, kemudian ada balon. Nah, Ibu akan bagi-bagiin balon-balon ini ke kalian buat kalian buat masing-masing ya. Jangan ditiup dulu sebelum Ibu suruh, oke? Semuanya satu-satu. Oke, udah semuanya. Nah, sekarang Ibu akan meniup. Bareng-bareng ya kita niupnya. Kita akan niup bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, sekarang udah Ibu ikat nih balonnya, ya kan? Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa sih yang ada di dalam balon ini? Pintar, yang ada di dalamnya itu adalah udara, oke? Dan udara memenuhi setiap sisi atau ruangan yang ada di dalam balon. Makanya balon ini full atau penuh dengan terisi dengan udara. Nah, sekarang balonnya disimpan dulu ya. Oke, balonnya sudah disimpan. Sekarang kita akan coba nih yang akan kita lakukan. Nah, ini adalah balon juga nih, ya kan? Balon berbentuk tangan. Nah, sekarang Ibu akan lihat ya, perhatikan apa yang akan Ibu lakukan. Perhatikan ya anak-anak. Nih, lihat. Wah, balon tangannya terangkat nih, ya kan? Nah, dapat dilihat kan bahwa balon tangannya ini terangkat atau terisi udara di seluruh ruangannya. Nah, kan di segala arah. Ini di jempolnya ada angin, tuh ada udaranya. Sini juga ada udara, ya kan? Semuanya ada udaranya. Nah, sekarang Ibu mau kalian memperhatikan dan mengamati apa aja sih yang tadi kita sudah lakukan bersama. Nah, oke. Sekarang Ibu mau salah satu atau siapapun yang mau maju untuk mempraktekkan hal-hal yang tadi. Yang ini aja deh, tadi kan kita udah niup bareng-bareng nih balonnya. Nah, sekarang Ibu mau
Siapa yang mau mempraktikkan untuk menegakkan sarung tangan ini? Ayo silakan maju. Jangan semuanya, satu-satu ya. Kalau nggak dua-dua deh, dua-dua. Siapa duluan yang mau maju? Ya silakan, siapa yang mau duluan? Venita boleh, Venita sama Poppy boleh, sama Poppy. Oke, maju yuk, sini. Oke, nah, silakan. Oke, setelah kalian mengamati, ya kan, mencari tahu bareng-bareng nih kita bersama-sama, kemudian pada maju ke depan semuanya ganti-gantian ya kan, mau nyobain sarung tangan ini, menegakkan sarung tangan ini. Sekarang kita harus menyimpulkan bareng-bareng nih, ya kan, mengkoleksi apa aja sih yang sudah kita lakukan bareng-bareng tadi untuk menemukan sifat dan ciri-ciri dari wujud benda gas ini, yaitu udara. Siapa yang tahu? Ayo, yang pertama siapa? Wah, hebat ketua kelasnya tadi. Gara-gara nggak boleh maju duluan, dia angkat duluan. Pintar. Apa ketua kelas? Pintar terdapat di segala tempat. Ya kan tadi ibu niup balon di sini ada udara. Yang lain semuanya niup dari tempatnya masing-masing ada udara, berarti ada di mana-mana udaranya, terdapat di segala tempat. Yang kedua, ada yang tahu? Pintar, Linah Aprianti. Yang kedua adalah mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Tadi balon yang ibu tiup, ya kan semuanya full. Balon-balon yang teman-teman tiup, yang anak-anak ibu tiup semuanya full, ya kan, mengembang. Yang ketiga adalah menekan ke segala arah. Pinter nih, tuh lihat ya, bisa arah sebelah kanan. Pokoknya di setiap arahnya dia terisi atau ditempati. Oke, jadi eksperimen yang ketiga ini adalah tentang sifat benda gas, yaitu udara. Bahwasanya sifat benda gas ini, yaitu udara, itu memiliki sifat yang pertama, terdapat di segala tempat. Nah, yang kedua adalah mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Tadi yang kita tiup balon, ya kan, semuanya terisi oleh udara. Nah, yang ketiga adalah menekan ke segala arah. Oke, dapat dipahami ya semuanya. Oke, setelah sekian eksperimen yang telah kita lakukan bersama, yang telah kita pelajari bareng-bareng, sekarang ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak putar cinta yang pintar-pintar dan soleh-soleha ini untuk menyampaikan apa yang telah kita pelajari, yang telah kita diskusikan bareng-bareng tadi. Ayo, siapa yang mau maju? Wih, pintar, hebat. Danis, silahkan maju. Danis. Oke, terima kasih ya Danis sudah mau berani maju ke depan. Penjelasannya hebat banget, pintar banget Danis ini ya. Sekarang alhamdulillah kegiatan kita sudah hampir selesai nih pembelajarannya. Sekarang ibu mau kita simpulin nih bareng-bareng apa aja yang telah kita pelajari hari ini. Oke, pintar. Jadi bareng-bareng ya bahwa benda yang ada di sekitar kita itu ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Contohnya, benda padat adalah spidol, yang kedua benda cair adalah air, yang ketiga benda gas adalah udara. Dan semuanya memiliki ciri-ciri dan sifat yang berbedanya masing-masing. Pintar-pintar semua anak-anak ibu. Sekarang ibu mau tanya, kita tanya jawab ya. Kalian ini beneran paham gak ya apa yang ibu sampaikan hari ini? Ada berapa benda yang ada di sekitar kita? Pintar, ada 3. Kemudian ada apa aja contoh benda cair? Pintar, ada air, ada minyak, kecap, ada hujan kan juga air ya kan. Kemudian apa sifat dari udara alias benda gas? Pintar, yaitu terdapat di segala tempat. Yang kedua ada di mengisi di segala ruangan yang ditempati, di seluruh ruangan yang ditempati.
hati, dan yang ketiga adalah menekan ke segala arah. Pintar banget. Sekarang siapa yang berani mengutarakan di depan sama bunda, sama bunda, sama ibu untuk mengutarakan pendapat ya, pendapatnya tentang pembelajaran hari ini. Oke, silakan Fenty dan Desta, silakan maju ke depan. Terima kasih. Tepuk tangan ya untuk Desta dan Fenty. Oke, beri tepuk tangan untuk Fenty dan Desta. Dia sudah berani maju. Tunggu, jangan pergi dulu. Ibu punya reward buat kalian yang berani maju nih. Lihat, ibu sudah bikin alat tulis nih buat Fenty sama buat Desta. Oke, sekarang kerjakan evaluasi atau tugas yang ada di buku pada halaman 28. Dikerjakan kemudian nanti dimandirkan ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pertemuan ya anak-anakku. Bahwasanya di sekitar kita ini ada berbagai macam benda, ada benda padat, benda cair, dan benda gas, dan semua itu memiliki ciri-ciri dan sifatnya masing-masing yang sangat berbeda. Nah, ibu harap anak-anakku bisa dengan mudah ya kan membedakan, kemudian paham dan memaknai apa aja sifat-sifat dari benda-benda yang berbeda tersebut. Oke, sekarang istirahatkan, gunakan air dengan secukupnya, makan yang sehat-sehat, jangan makan yang macam-macam yang gak jelas dari apa dibuatnya. Oke, jaga kesehatan karena kesehatan itu sangat mahal harganya. Oke, sekarang ibu tutup pertemuan kita pada hari ini. Kita baca doa setelah belajar ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Alhamdulillah selesai juga akhirnya pertemuan kita. Ibu ucapkan semangat terus, jangan pantang menyerah. Pokoknya belajar harus yang rajin, karena negara kita itu harus punya generasi-generasi yang hebat-hebat dan pintar-pintar. Oke, ibu ucapkan billahi fisabilillah, astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.